Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 176. Anya tidak mudah dibodohi. Dia berjalan menghampir Kesia dan bertanya, "Coba kau katakan, apa yang telah terjadi di sini?" Kesia tampak gemetar dan tidak berani berbicara. Wajah Anya tampak dingin dan berkata, "Setelah kau ceritakan dengan jelas aku akan memaafkanmu atas kejadian hari ini." Seakan telah mendapatkan pengampunan lalu Kesia dengan cepat menceritakan apa saja yang baru saja terjadi di sana. Setelah mendengarkan ceritanya Anya langsung menoleh untuk menatap Siro. Lalu Siro berkata dengan suara gemetar, "Kak Anya, semua ini hanya masalah sepele. Semua makanan ini, aku yang bayar saja, aku yang bayar." Lalu Anya berkata dengan serius, "Siro, apakah kau sedang menghinaku?" Siro tampak cemas dan berkata, "Kak Anya, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu." "Anya, kalau begitu mengapa kau menghinaku seperti ini? Menurutmu aku tidak mampu membayar makanan-makanan ini?" Mendengar ucapannya Siro langsung berkeringat deras, Aku tidak bermaksud begitu. Biasanya Kak Anya sangat memperhatikanku, bagaimana mungkin aku berani memintamu untuk membayar?" Anya berkata dengan nada sinis. "Tak perlu banyak bicara, sekarang katakan kepadaku, berapa harganya?" Siro tampak canggung dan tidak bisa menjawab. Lalu Anya berkata dengan marah, "Aku tanya kepadamu, berapa harganya?" Siro segera berkata, Totalnya 570. Orang-orang yang berada di sekitarnya langsung sibuk berbisik-bisik. Bukankah tadi dia mengatakan 570.000 dolar tetapi kenapa sekarang malah menjadi 570 dolar? Kemudian Anya berkata dengan perlahan, 570. Apakah kau sedang bercanda denganku? Sebotol Romane Conti harganya bisa mencapai 3 hingga 4 juta dolar. Siro, kau kira aku belum pernah minum anggur merah premium seperti itu? Dengan tak berdaya Siro berkata dengan gemetar, "Kak Anya, kau jangan membuatku senang. Kau juga tahu, aku tidak punya Romani Conti di sini. Semua ini palsu dan tidak berharga." Begitu ucapannya ini terlontar keluar, orang-orang yang berada di sekitarnya langsung meraung dan gempar. Ternyata tadi dia sengaja membodohi orang. Apakah semua makanan yang disebutkannya tadi itu palsu semua? Seperti abalon Australia, daging sapi Kobe dan kaviar Kaspia serta yang lainnya. Barusan dia telah meminta Reva untuk berlutut dan bersujud tetapi sekarang seakan-akan semua kejadian itu malah mencoreng mukanya. Ternyata yang menjadi bajingan di sini sebenarnya adalah Sirukan Nara dan Reva. Anya. Jika semua itu adalah palsu lalu mengapa ada daftar makanan ini di menumu? Siro, sebagai anggota keluarga Yu apakah kau juga melakukan pemalsuan dalam berbisnis? Lalu Siro pun tampak canggung dan berkata, "Kak Anya, sebenarnya ini hanyalah sedikit candaan yang aku buat untuk mereka." Kerumunan orang itu tampak bising dan berdiskusi apa benar dia tampak sedang bercanda. Gayanya tadi tidak terlihat sedang bercanda. Raut wajah Anya tampak semakin dingin dan berkata, "Siro, kau sedang bercanda atau sengaja ingin menindas orang seharusnya kau cukup jelas mengenai hal ini. Tuan Li adalah penolongku jadi urusannya berarti juga urusanku. Aku harap untuk masalah kali ini kau dapat meminta maaf dengan lulus kepada Tuan dan Nyonya Li serta meminta mereka untuk memanfaatkan." Raut wajah Siro tampak berubah dengan drastis karena malu. Berdasarkan ucapannya yang tadi saja sudah dapat dikatakan bahwa dia mengaku telah dengan sengaja bermain curang dalam hal ini.
Jika dia masih harus meminta maaf kepada Reva dan Nara lalu ke depannya apakah dia masih bisa menjaga martabatnya? Lalu Suro berkata dengan suara pelan, Kak Anya, semua ini hanyalah candaan saja, tidak perlu sampai seperti ini. Anya berkata dengan dingin. Aku tidak ingin banyak bicara, segera pergi minta maaf. Kemudian Siro menggerakkan giginya dan berkata dengan wajah cemberut, Kak Anya, aku menghormatimu sebagai kakakku jadi aku menjaga image-mu. Tetapi kau juga jangan menjatuhkan image-ku ke lantai dan menginjaknya. Sebagai pewaris tunggal keluarga Yu, apakah kau harus membuatku kehilangan muka? Anya menatap Siro dalam-dalam. Siro, kalau begitu menurutmu aku terlalu lunak ya? Memang benar, kau berasal dari keluarga Yu, dan aku juga tidak bisa mengendalikan urusan keluarga Yu. Tetapi, pewaris dari 10 keluarga terpandang di kota Carson juga tidak boleh menjadi seorang bajingan. Jika kau tidak memiliki keberanian untuk meminta maaf maka aku bisa pergi mencari kepala keluarga Yu untuk mengganti ahli waris keluarganya. Bagaimanapun kau juga masih punya beberapa saudara lagi. Bab 177. Mendengar ucapan Anya Smith itu Siro tampak menggigil ketakutan. Seperti yang dikatakan Anya, dia memang tidak bisa mengendalikan keluarga Yu. Tetapi sebagai orang yang statusnya dengan 10 kepala keluarga terpandang itu, dia juga memiliki hak suara yang cukup kuat di depan mereka. Jika dia memberitahu kepala keluarga dari keluarga Yu mengenai apa yang terjadi hari ini maka posisi Siro sebagai pewaris mungkin berada di ujung tanduk. Siro tampak gugup dan kata dengan terbata-bata. Kak Anya, aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Wajah Anya tampak dingin dan dia berkata. Aku sudah katakan tadi aku tak ingin mendengarkan omong kosongmu. Dan Siro dengan wajah canggung mengambil napas dalam-dalam kemudian berjalan menghampiri Reva dan Nara lalu berkata. Tuan Li, Nona Su, maafkan aku. Kak Anya, sudah bolehkah seperti ini? Reva langsung menjawabnya sebelum Anya sempat berbicara lagi. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Kemudian Anya melirik Siro. Sikapnya Siro tadi saat meminta maaf memang benar-benar tidak baik. Raut wajah Siro tampak suram lalu dia melirik Reva dengan marah. Sudah bagus dia datang untuk minta maaf tetapi Reva malah masih sengaja mempersulitnya. Sialan, nanti setelah masalah hari ini selesai, aku pasti akan membunuh bajingan ini. Setelah merenung untuk beberapa saat akhirnya Siro berkata dengan tulus, Tuan Li, Nona Su, aku minta maaf atas masalah hari ini. Reva masih ingin berbicara tetapi Nara menarik ujung pakaiannya dan mengibaskan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa. Lalu Reva tersenyum dan tidak melanjutkan ucapannya. Anya, karena mereka telah memaafkanmu maka masalah hari ini sampai di sini saja. Siro, kau dengar dengan baik ya. Tuan Li adalah penolongku. Aku tidak ingin sampai terjadi sesuatu dengan dia ataupun istrinya. Apaku mengerti maksudku? Siro tampak marah di dalam hatinya tetapi dia tidak menunjukkannya. Alih-alih bersikap melawan dia malah mengangguk dan membungkukkan badannya sambil berkata. Paham, paham. Anya mengangguk dan tersenyum kepada Reva sambil berkata. Tuan dan Nyonya Li Muri kita makan di tempat lainnya bagaimana? Lalu Nara tersenyum dan berkata. Baiklah. Anya dan Nara keluar lebih dulu dari restoran itu dan Reva berjalan paling akhir kemudian sengaja berhenti di depan Siro. Siro menatap Reva dengan penuh kebencian di matanya lalu berkata dengan suara pelan. Hei Reva, kau cukup beruntung. Masalah hari ini belum selesai. Lalu Reva tersenyum ringan kemudian berkata. Siro, seharusnya kau yang merasa beruntung.
Jika bukan karena Anya mungkin nasibmu akan mengenaskan. Mendengar ucapannya Shiro tampak sangat marah. Reva, ku ingin menakut-nakuti siap hah. Kalau berani tak perlu memberitahukan Anya mengenai masalah ini, mari kita selesaikan sendiri saja. Jika aku tak bisa membunuhmu maka aku akan mengikuti nama marga keluargamu. Kemudian Reva kembali tersenyum ringan dan menepuk bahu Shiro sambil berkata, tenang saja, kita punya banyak waktu. Akhirnya Anya memilih restoran Spoon dan Stable untuk mentraktir Reva dan Nara makan malam di sana karena dia juga member Diamond di restoran ini. Nara mengobrol dengan Anya untuk beberapa waktu. Dia tidak lagi waspada terhadap wanita ini, malahan dia merasa agak terlambat bertemu dengannya. Kedua wanita ini adalah tipe wanita mandiri dan mereka juga sangat cantik. Saat keduanya duduk bersama malah menjadi perhatian banyak orang. Tiba-tiba Nara berkata, oh ya, Kak Anya. Mengapa malam itu kau sendirian saja membawa anak itu ke rumah sakit? Di mana ayah anak itu? Anya tampak sedikit canggung dengan pertanyaan dari Nara tetapi dengan tersenyum dia menjawabnya, ayah dari anak itu sudah tidak ada. Aku merawat anakku sendirian sekarang. Mendengar itu Nara tampak tercengang. Ternyata di usia yang begitu muda Anya sudah menjadi seorang janda. Pantas saja dia membawa anak itu ke rumah sakit sendirian malam itu. Nara juga tak enak hati untuk bertanya lagi. Setelah mengobrol sebentar kemudian Anya mengeluarkan kartu itu dan menyerahkannya kepada Reva tetapi Reva dan Nara menolaknya. Anya tidak menyangka bahwa Reva dan Nara akan langsung menolaknya. Sebagai informasi uang yang ada di dalam kartu ini sebanyak 30 juta dolar. Namun tidak peduli apapun yang dia katakan, Reva dan Nara tidak mau menerimanya. Akhirnya Anya hanya bisa menyerah karena mereka berdua tidak mau menerimanya. Tetapi dengan begitu, dia juga menjadi lebih menghormati Reva dan Nara di dalam hatinya. Ketiganya kemudian duduk sebentar lalu Anya pamit untuk pulang lebih dulu karena masih harus mengurus putrinya. Bab 178. Setelah makan malam, Reva dan Nara berjalan pulang dengan perlahan. Kak Anya benar-benar orang yang sangat hebat dan cantik. Orang seperti dia cukup langka. Sayang sekali, orang yang cantik tetapi nasibnya buruk. Di usia yang begitu muda telah kehilangan suaminya. Sungguh kasihan. Nara menghela nafas. Reva terkekeh, Nara, masalahnya tidak sesederhana itu. Oh. Nara tampak terkejut dan bertanya, mengapa tidak sederhana? Reva, apakah kau belum pernah mendengar tentang Anya? Di awal dulu dia pergi dari rumah untuk sementara waktu dan saat dia kembali, dia membawa seorang anak. Katanya anak itu lahir di luar nikah dan sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak itu. Saat itu, anggota keluarga dari keluarga Smith merasa bahwa dia telah melanggar aturan keluarga kemudian mengusirnya dari keluarga Smith. Kemudian dia secara paksa berjuang dan berhasil mengelola bisnis dan usahanya sendiri sehingga akhirnya keluarga Smith menerimanya kembali. Setelah mendengar ceritanya Nara tampak terkejut dan bertanya. Ternyata begitu. Lalu Reva mengangguk sambil tersenyum. Setelah mengobrol kemudian keduanya pulang ke rumah. Di ruang tamu, keempat anggota keluarga Su sedang duduk di dalam. Dari mana saja kalian? Tanya Axel dengan wajah dingin begitu melihat mereka yang baru masuk dari luar. Nara, aku barusan bertemu dengan seorang teman dan makan bersama. Axel, teman apa? Nara, kau tidak mengenalnya. Hana mencibir dan berkata. Haha, apakah itu Anya Smith? Wanita yang hamil di luar nikah dan melanggar aturan keluarga itu siapa yang tidak mengenalnya di kota Carson ini? Nara tampak tercengang.
Dia tampak bingung bagaimana Hana bisa mengetahui bahwa Anya sedang mencari mereka. Hana, mengapa kau berbicara seperti itu? Kak Anya orangnya sangat baik. Ujar Nara dengan marah. Hana mencibir dan berkata, memang baik. Tetapi dia juga menyukai Brondong. Wanita ini hamil luar nikah bahkan sampai sekarang pun masih tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Dan akhirnya malah menjalin hubungan dengan Reva sekarang. Reva, apakah kau sedang menjual diri? Melihat wanita-wanita yang kaya raya lalu kau langsung lari ke pelukan wanita-wanita kaya. Reva tampak bingung dan mendengar ucapannya dan bertanya-tanya apa hubungan ini semua dengan dirinya. Mendengar ucapan Hana itu Nara juga menjadi sangat marah dan berkata, Hana, apa-apa yang kau katakan ini? Memangnya apa yang telah Reva lakukan? Mengapa kau mengatainya seperti itu? Hana langsung berkata, Pa, kau lihat dia, seperti apa dia sekarang kan? Aku sudah tahu kau pasti akan membela dia dan tidak percaya pada semua kata-kata dari keluarga sendiri. Apakah kau tahu bahwa priamu itu sudah akan jatuh diambil oleh orang lain? Axel juga memplotototi Nara dan berkata dengan serius, Nara, adikmu mengatakan ini semua juga demi kebaikanmu sendiri. Nara tampak cemas dan berkata, Pa, kalian sudah salah paham. Reva membantu Anya menyelamatkan putrinya jadi dia datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Reva. Lalu Hana mencibir sambil berkata, Hehe, terima kasih. Kak kurasa hanya kau aja yang akan terwipu oleh kata-katanya itu. Mengapa dia membantu Anya menyelamatkan putrini? Bukankah karena wanita itu tampak cantik sehingga dia ingin menjalin hubungan dengannya? Jika wanita itu hanyalah seorang wanita tua dengan seorang anak, kau lihat apakah Reva akan membantunya? Mendengar ucapan hanya itu membuat Nara sangat marah hingga tangannya gemetar, kau benar-benar tak punya otak. Itu adalah masalah nyawa manusia. Di saat seperti itu apakah masih mengurusi masalah cantik dan kaya? Pa, jika kau sedang berada di tengah jalan lalu melihat seseorang dalam bahaya apakah kau juga akan melihat dulu apakah mereka cantik atau tidak sebelum memutuskan untuk menyelamatkan mereka? Axel yang mendengar pertanyaan Nara itu langsung marah. Lancang. Aku ini sedang membahas tentang Reva mengapa kau malah membahas tentang aku? Hana juga langsung menyambung. Kak, ini semua salahmu. Memangnya Reva bisa dibandingkan dengan Papa? Dia adalah orang yang memiliki tujuan tertentu untuk setiap apa yang dia lakukan. Waktu menikahimu dulu, dia tidak berani apa-apa tetapi sekarang dia menjalin hubungan dengan Anya pasti untuk tujuan tertentu. Memangnya kau pikir dia benar-benar orang baik? Jika dia adalah orang baik mana mungkin dia mau menggantungkan hidupnya kepada istrinya? Nara tampak marah dan berkata, Hana, memangnya kau tidak tahu mengapa Reva menikahiku dulu? Selain itu, kau juga cukup jelas bagaimana Reva bersikap dan memperlakukan keluarga kita. Keluarga kita pasti sudah lama hancur jika bukan karena Reva. Kalian tanya saja pada diri dan hati kalian masing-masing, apakah keluarga kita yang lebih banyak membantu Reva atau Reva yang lebih banyak membantu keluarga kita? Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.